Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Rizdiani selaku dosen pembimbing mata kuliah AIK 3 dan yang saya hormati teman-teman kelas 2B Prodi D3 Keperawatan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di YouTube ini tanpa ada halangan suatu apapun. Selawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, selanjutnya perkenalkan saya Dewi Milasari, perwakilan dari kelompok 6 yang akan menjelaskan materi tentang akhlak terhadap lingkungan. Yang pertama ada pengertian akhlak. Menurut bahasa atau etimologi, perkataan akhlak ialah bentuk jamak dari huluk atau hulukun yang berarti budi pekerti, perangai, tingkah laku atau tabiat. Akhlak juga disamakan dengan kesusilaan dan sopan santun. Para ulama memberikan pengertian tentang akhlak sebagai suatu kondisi jiwa tertanam dalam diri seseorang, di mana dengannya seseorang terdorong melakukan perbuatan tanpa proses pemikiran atau pertimbangan yang mendalam serta tanpa rencana atau usaha yang dibuat-buat. Akhlak dalam Islam tidak hanya terkait proses interaksi manusia dengan Allah dan atau sesama manusia, namun juga meliputi seluruh tata aturan hubungan manusia dengan Allah dan semua makhluk, termasuk hubungan manusia dengan lingkungannya. 2. Pengertian lingkungan. Kata lingkungan atau environment berasal dari bahasa Prancis environner yang berarti to encircle atau surround, yang dapat dimaknai sebagai lingkungan atau kondisi yang mengelilingi atau melingkupi suatu organisme atau sekelompok organisme dan kondisi sosial dan kultural yang berpengaruh terhadap individu atau komunitas. Lingkungan juga dapat diartikan sebagai ekosistem, yaitu suatu situasi atau kondisi yang terjadi interaksi antara organisme, yaitu tumbuhan dan hewan, termasuk juga manusia, dengan lingkungan hidupnya. Jadi, akhlak terhadap lingkungan adalah watak, budi pekerti, karakter, atau kebiasaan manusia terhadap kondisi yang berada di sekitarnya, yang memiliki pengaruh terhadap kehidupannya. Yang ketiga, tinjauan akhlak terhadap lingkungan. Lingkungan merupakan bagian dari integritas kehidupan manusia, sehingga lingkungan harus dipandang sebagai salah satu komponen ekosistem yang memiliki nilai untuk dihormati, dihargai, dan tidak disakiti. Lingkungan memiliki nilai terhadap dirinya sendiri. Integritas ini menyebabkan setiap perilaku manusia dapat berpengaruh terhadap lingkungan di sekitarnya. Perilaku negatif dapat menyebabkan lingkungan menjadi rusak. Integritas ini pula yang menyebabkan manusia memiliki tanggung jawab untuk berperilaku baik dengan kehidupan di sekitarnya. Hal ini seperti yang dijelaskan dalam Quran surat Ar-Rum ayat 14 yang artinya telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Kemudian yang keempat, ada akhlak terhadap lingkungan. Yang dimaksud lingkungan di sini adalah segala sesuatu yang berada di sekitar manusia, baik binatang, tumbuh-tumbuhan, maupun benda-benda tak bernyawa. Pada dasarnya, akhlak yang diajarkan dalam Al-Quran terhadap lingkungan bersumber dari fungsi manusia sebagai khalifah. Ada beberapa kewajiban manusia untuk berakhlak kepada alam sekitarnya. Hal ini didasarkan kepada hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, bahwa manusia hidup dan mati berada di alam, yaitu berada di bumi. Kemudian, yang kedua,
bahwa alam merupakan salah satu hal pokok yang dibicarakan oleh Al-Quran. Kemudian yang ketiga, bahwa Allah memerintahkan kepada manusia untuk menjaga pelestarian alam yang bersifat umum dan yang khusus. Kemudian yang keempat, bahwa Allah memerintahkan kepada manusia untuk mengambil manfaat yang sebesar-besarnya dari alam agar kehidupannya menjadi makmur. Dan yang kelima, manusia berkewajiban mewujudkan kemakmuran dan kebahagiaan di muka bumi. Dalam pandangan akhlak Islam, seseorang tidak dibenarkan mengambil buah sebelum matang atau memetik bunga sebelum mekar, karena hal ini tidak memberi kesempatan kepada makhluk untuk mencapai tujuan penciptaannya. Hal ini, manusia dituntut untuk menghormati proses-proses yang sedang berjalan dan terhadap semua proses yang sedang terjadi. Yang demikian mengantarkan manusia bertanggung jawab sehingga ia tidak melakukan perusakan. Bahkan dengan kata lain, setiap perusakan terhadap lingkungan harus dinilai sebagai perusakan pada diri sendiri. Manusia sebagai khalifah diberi kemampuan oleh Allah untuk mengelola bumi dan mengelola alam semesta ini. Manusia diturunkan ke bumi untuk membawa rahmat dan cinta kasih kepada alam semestanya. Oleh karena itu, manusia mempunyai tugas dan kewajiban terhadap alam, yakni melestarikannya dengan baik. Yang kelima, ada implementasi akhlak dalam kehidupan. Akhlak manusia terhadap lingkungan, terutama alam, bukan hanya semata-mata untuk kepentingan lingkungan atau alam itu sendiri, tetapi jauh dari itu untuk memelihara, melestarikan, dan memakmurkan lingkungan atau alam ini dengan memenuhi kebutuhannya, sehingga kemakmuran, kesejahteraan, dan keharmonisan hidup dapat terjadi. Berakhlak dengan lingkungan sekitarnya dapat dilakukan manusia dengan cara melestarikan alam sekitarnya sebagai berikut. Yang pertama, melarang penebangan pohon-pohon secara liar. Yang kedua, melarang pemburuan binatang secara liar. Yang ketiga, melakukan reboisasi. Yang keempat, mengendalikan erosi. Yang kelima, membuat cagar alam atau swakamarga satwa. Yang keenam, melarang membuang sampah sembarangan. Yang ketujuh, merawat fasilitas umum dengan baik. Yang kedelapan, menetapkan tata guna lahan yang lebih sesuai. Yang kesembilan, memberikan pengertian yang baik tentang lingkungan kepada seluruh lapisan masyarakat. Dan yang terakhir, memberikan sanksi-sanksi tertentu bagi pelanggar-pelanggarnya. Adapun akhlak manusia terhadap lingkungan atau alam yang wajib dilaksanakan adalah sebagai berikut. Yang pertama, memperhatikan dan merenungkan penciptaan alam. Allah berfirman dalam Quran Surah Ali Imran ayat 190 yang artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Kemudian yang kedua, memanfaatkan alam beserta isinya, karena Allah menciptakan alam dan isinya untuk manusia. Allah berfirman dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 22 yang artinya, Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap, dan Dia menurunkan air atau hujan dari langit, lalu Dia menghasilkan dengan hujan itu segala buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Karena itu janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah, padahal kamu mengetahui. Allah juga berfirman dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 29 yang artinya, Dialah Allah yang menjadikan segala sesuatu yang ada di bumi untuk kamu, dan Dia berkehendak menuju langit, lalu dijadikannya 7 langit, dan Dia maha mengetahui segala sesuatu. Kemudian Allah juga berfirman dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 36 yang artinya, lalu keduanya digelincirkan oleh syaitan dari surga itu,
dan dikeluarkan dari keadaan semula, dan kami berfirman, turunlah kamu, sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain, dan bagi kamu ada tempat kediaman di bumi, dan kesenangan hidup sampai waktu yang ditentukan. Allah juga berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 168 yang artinya, hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik daripada apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Sekian presentasi dari kelompok 6. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada yang ingin ditanyakan, kami diskusikan untuk di kolom komentar. Untuk teman-teman nanti bisa memberi pertanyaan atau menuliskan pertanyaan di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi